Kak. Halo Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita baik. gini-ginian nggak boleh bersentuhan karena masih Social harus distancing. Ya, menjaga jarak ya audiens kalian. Mbak, langsung aja ya kita Boleh, ngobrol-ngobrol. Apa kabar nih di tengah COVID ini, kesibukan Mbak sehari-hari? Kesibukan sih banyak dibatasi ya Mbak ya. Karena Oke. kan memang COVID, jadi memang kalau nggak penting sekali, saya memang nggak akan keluar rumah. Kecuali memang ada yang urgent, terus sangat mendesak, baru saya keluar rumah. Baru keluar ya. Mm-mm. Berarti bersosialisasi, arisan, Semua ketemu teman. dibatasin dulu. Udah nggak Nggak lagi bisa, ya. nggak. Iya, iya. Nah, mau tanya nih Mbak ya, langsung aja to the point, apa sih yang menginspirasi Mbak ya sehingga tertarik untuk mengangkat beberapa bayi ya, dari bayi ya Mbak? 12. Oh 12? Wow. Oke, tadinya berapa dulu tuh Mbak? Awalnya, jadi gini Mbak ceritanya itu kan semua dari hati ya. Saya seorang ibu, seorang istri, seorang perempuan. Ya. Jadi pada saat ada seseorang yang menghubungi saya lewat WA, awalnya itu seperti itu, menghubungi saya lewat WA, terus mengatakan bahwa di zaman sekarang ini dia tidak punya biaya apapun, jangankan untuk periksa kandungan, untuk makan aja susah gitu. Jadi dia cerita ke saya, itu semua melalui WA. Dia Terus, kenal Mbak, nomor Mbak tahu dari mana? Nah itu yang sampai sekarang menjadi misteri ilahi itu. Begitu ya? Iya, jadi pada saat sebenarnya gini Mbak, semua itu bermula di awal tahun. Awal tahun ini 2020, saya melihat banyak sekali bayi dibuang, bayi yang terlantar itu kan mulai ada tuh di medsos, baik itu di TV, di medsos saya suka lihat. Terus terketuklah hati saya, bicaralah saya ke suami saya, daripada dibuang kenapa sih nggak kita rawat? Gitu. Nah terus suami saya bilang kalau mau tambah anak ya mending kita tambah anak. Pada saat itu suami saya mengatakan, cuman saya berpikir kalau kita punya anak itu anak kandung pasti kita sayang, udah pasti gitu. Alangkah baiknya di luar sana banyak yang membutuhkan kita, kenapa sih kita nggak ikut membantu? Terus suami saya mengatakan kepada saya, ya gimana caranya? Kan kita juga nggak tahu. Sedangkan kalau dibuang itu juga biasanya bukan di Jakarta, biasanya di mana-mana gitu dan banyak yang ditemukan juga udah meninggal. Ya udah saya pikir oh susah kali ya, nggak mungkin gitu. Karena kalau udah ditemukan sama Dinsos pasti kan dirawat oleh Dinsos, Dinas Sosial. Jadi saya pikir ya udahlah yang penting udah ada yang ngerawat. Akhirnya berjalannya waktu, tiba-tiba di bulan Februari itu ada yang menghubungi saya Februari awal melalui WA. Pikir saya oh ini apakah doa saya, keinginan saya terus langsung sama Allah tuh langsung dijabah gitu. Pikir saya pada saat itu. Terus saya berpikir ini benar atau enggak? Itu sempat gitu. Kok tiba-tiba dia menghubungi saya? Terus mengatakan bahwa saya ini seorang ibu, kandungan dia sudah 7 bulan, mau jalan 8 bulan. Dia belum pernah memeriksakan kandungannya. Jangankan memeriksakan kandungan, makan aja susah, dia bilang begitu. Terketuklah hati saya pada saat itu bulan Februari, saya transferlah sejumlah dana. Dia waktu itu terus terang minta tolong sama Dia Mbak? minta tolong, iya. Dia bilang minta bahwa tolong untuk apa? Saya seorang wanita, saya sedang hamil, gitu. Terus bisa nggak membantu saya secara finansial? Secara finansial. Dia tidak punya biaya dan usianya menuju 8 bulan itu dia belum pernah memeriksakan kandungannya jangankan ke rumah sakit, ke bidan atau apapun dia belum tahu gitu. Jadi dia hanya kira-kira ini mungkin mau 8 bulan. Dia bilang seperti itu. Saya tidak ada pikiran, oh ini bohong ya atau apa. Itu saya juga bingung kenapa sih tidak punya pikiran seperti itu. Jadi pada saat dia mengatakan dan langsung saya transferlah sejumlah dana. Itu sih berawal dari situ Mbak. Lalu hubungan terus berlanjut. Setelah dia mentransfer sejumlah dana, saya bilang, coba nanti, saya nggak mungkin malam ini atau sore ini ya Mbak ke bidan. Dia bilang waktu itu di bidan. Tapi saya minta USG supaya saya tahu tuh laki atau perempuan, terus sehat atau tidak, saya bilang gitu. Akhirnya besoknya dia foto semuanya habisnya sekian, terus dia minta lagi uang untuk dia hidup, untuk dia makan, gitu. Jadi karena dia ini punya anak satu. Ini anak yang kedua, gitu dia bilang. Terus suaminya juga nggak peduli lah dengan kehamilannya karena juga suaminya juga susah dengan kondisi yang sekarang ini dia bilang. Dan itu berlanjut terus Mbak, berlanjut. Lalu melahirkan? Nah pada saat 9 bulan itu sekitar bulan Maret. Sebelum bulan Maret lah kalau nggak salah Februari akhir dia bilang ke saya boleh nggak melahirkan di Jakarta? Ini di luar Jakarta ini orang. Terus saya bilang boleh silakan gitu. Datang aja ke sini. Saya nggak pernah kenal dia. Dia mungkin kenal saya cuma dari profile picture yang di WA. Saya kan nggak tahu dia juga. Akhirnya saya jemputlah dia. Dia naik kereta. Saya jemputlah dia di Gambir pada saat itu. Itulah pertama kali saya berjumpa dengan dia. Saya bawalah dia ke sini sampai dengan melahirkan. Lalu anaknya diserahkan kepada saya. Terus dia bilang tolong rawat anak saya. Tolong ini karena dalam segi finansial dia nggak mampu.
Oke, sedih juga sih ya. Sebetulnya ya sebagai seorang ibu gitu, dia memang pada saat itu dia juga nangis, tapi dia bilang kepada saya bahwa mungkin ini jalan yang terbaik gitu, karena saya tahu Mbak siapa gitu, terus diserahkan kepada saya. Mbak dia masih pulang. berhubungan sama dengan ke-12 bayi ini, saya hubungan baik dengan ibunya semuanya. Semua. Jadi Mbak tidak membuat suatu agreement bahwa once anak ini sudah saya ambil, berarti kita tidak usah ada kontak atau bagaimana? Mbak buat kesepakatan tersendiri. Jadi saya buat kesepakatan dengan mereka bahwa dari awal sebelum lahir saya udah bilang bahwa akte saya maunya tetap nama ibunya. Jadi ibu kandung tetap ibunya. Gitu. Jadi saya tidak mau memisahkan hubungan ibu kandung dengan anak-anak ini. Saya memang bundanya merawat dia dari bayi, mungkin merawat dia dari dalam kandungan, karena yang 12 bayi ini semuanya saya rawat semua dari dalam kandungan. Jadi ibunya tuh menghubungi saya itu bukan mereka udah lahir terus menyerahkan gitu Mbak, bukan. Jadi saya mengurus mereka tuh dari dalam kandungan menolong semuanya. Mereka lah ya supaya bisa melahirkan. Jadi mereka sehat ya. Dia juga selamat gitu. Itu saya urus semua. Bahkan sebagian dari ibu-ibu itu saya menunggu mereka dari proses melahirkannya. Iya ya. Lalu apa yang sampai Mbak tergerak ya? Apa dari dulu memang ingin punya panti asuhan dan ingin menambah anak? Kalau saya dari kecil, saya itu dulu kan anak kecil lu pasti punya impian. Misalnya mau jadi princess, mau jadi apa. Nah pada saat saya kecil itu mungkin saya SD ya, kelas 3 atau kelas 4 SD, saya tuh punya keinginan, punya cita-cita, saya pengen sekali punya panti asuhan. Jadi pada saat itu ayah saya bertanya pada saya, nak apa sih keinginan, bukan cita-cita, jadi keinginan kamu gitu. Kan biasanya anak kecil kan punya mimpi kamu tuh apa? Saya pengen sekali punya panti asuhan. Itu yang buat almarhum ayah saya itu juga kaget pada saat itu. Anak sekecil itu nggak mungkin gitu terucap mau punya panti asuhan. Itu. Terus saya bilang sama ayah Mbak saya. Sering diajak ke panti asuhan sama orang tua? Ayah saya, terutama ayah saya gitu. Ayah saya tuh selalu mengajarkan kepada saya. Saya paling kecil Mbak di rumah. Saya paling kecil. Berapa bersaudara? Bertiga. Kakak saya 2 laki, saya perempuan. Jadi saya dari kecil itu udah like a princess gitu. Oh, jadi paling kecil perempuan lagi. Jadi disayang apalagi sama seorang ayah itu kan benar-benar yang namanya ayah ke anak perempuan gitu. Jadi ayah saya tuh selalu membuat saya tuh seperti apa sih? Seperti kristal gitu. Jadi yang paling disayang anak saya kan biasalah anak perempuan dan paling kecil gitu. Dan ayah saya selalu mengajarkan saya dari kecil, di dunia ini cuma ada 2 pilihan, menjadi orang baik atau jadi orang jahat. Itu ayah saya, itu dari kecil. Dan selalu mengajarkan kepada saya itu bahwa kalau kamu punya rezeki lebih, kamu harus berbagi. Itu dari kecil. Ayah saya selalu mengajarkan kepada saya sampai akhirnya saya tumbuh besar, dewasa, dan saya kenal dengan suami saya. Dan suami saya awalnya juga pada saat kenal saya, dan saya tuh kan paling senang itu memberi ke orang lain. Jadi saya paling suka tuh hobi saya dari dulu tuh sedekah. Ya, sedekah. Gitu. Jadi saya tuh paling suka. Jadi dulu karena memang saya uang itu terbatas, jadi saya tuh waktu masih kecil saya suka jadi ini. Dulu kan waktu masih zaman-zaman kuliah suka jagasan pameran mobil, kita juga lamar dulu kan seperti itu. Zaman-zaman saya ikut pameran mobil itu, kan lumayan kan gitu, mobil Mercy, mobil dapat duit. Nah uang itu akhirnya saya belikan makanan, saya belikan roti, saya belikan apa, terus saya bagi di jalan. Nah itu buat saya kebahagiaan yang luar biasa. Itu dari kecil. Dan suami saya tahu. Jadi pada saat kita awal kenal, mulai pacaran tuh suami saya ikut. Maksudnya waktu saya kasih itu suami saya ikut. Makin kesini, saya makin dikasih sama Allah rezeki, makin menggila lah itu kegiatan gitu. Jadi tapi positif. Lalu ada ini nggak Mbak? Kan kadang-kala suami memang setuju dari awal ya, memang setuju terus lah kok nambah lagi gitu. Ada sempat perdebatan atau memang udah buat kesepakatan bahwa memang sampai berapapun? Jadi awalnya gini, awalnya waktu saya bilang ke suami saya bilang gini, saya sih setuju kata suami, karena memang suami saya itu juga suka anak kecil, jiwanya tuh hampir menyerupai saya, walaupun nggak selesai persis, tapi memang saya beruntung juga Allah mempertemukan saya dengan suami saya karena memang apa ya jiwanya tuh sama, jadi sama-sama suka anak kecil, sama-sama. Jadi kalau saya ngomong intinya kalau berbagi suami saya nggak ada masalah gitu ya. Jadi nggak pernah itu jadi suatu masalah gitu Mbak. Nah pada saat bayi ini suami saya cuma bilang kepada saya, ingat ya bayi ini bukan barang gitu. Bayi ini kan kalau kamu udah komitmen gitu, terjun gitu, tanggung jawab kamu tuh sampai besar. Bukan karena kalau bayi ini masih lucu gitu kan. Nggak bisa, abis itu bosen kasih ke orang, ini nggak bisa, kata suami saya. Selama kamu masih komitmen, buat saya nggak ada masalah. Tapi kamu harus bisa membagi cinta dan kasih sayang kamu, bukan hanya untuk bayi-bayi ini, untuk saya dan juga untuk anak-anak. Gitu. Selama itu bisa jadi komitmen,
nggak ada masalah kata suami saya pada saat itu. Karena masih, saya kan bilangnya waktu itu 1. Akhirnya besok ada lagi loh 2. Karena jarak bayi pertama dan kedua itu hanya deket, 18 dan 23. Berarti 5 hari. Jadi bayi pertama kedua itu cuma selisihnya cuma 5 hari. Terus nambah lagi. Terus nambah bayi ketiga, keempat itu terus. Nah pada saat bayi pertama kedua mungkin masih lucu karena masih 2. Terus saya bilang, saya gini nanti ada bayi ketiga. Akhirnya kita diskusi lah, coba kita panggil anak-anak gitu. Oh iya, diskusi sama pada saat itu anak-anak. Gimana mereka setuju atau enggak. Nah mereka itu awalnya sih juga berpikir karena yang paling besar kan 16 tahun. 16 tahun kan masa di mana mereka juga lagi cari perhatian. Bener. Nih dari remaja mau menuju ke dewasa, rebutan perhatian. Terus saya kebetulan juga anak-anak saya itu 4, perempuannya juga cuma 1. Jadi kayak saya sekali gitu kan. Jadi yang perempuannya saya lebih banyak sih ngasih pengertian kayak yang perempuan gitu. Apalagi selama ini dia merasa dia I'm the one and only. Ya kan, perempuan di rumah. Tiba-tiba di bayi kan banyak yang perempuan, bayinya kan lebih banyak perempuan dibanding yang laki. Akhirnya saya bilang ke dia, gimana Val, namanya Valerie, saya tanya, pertama dia bilang kenapa sih harus bayi perempuan itu awalnya, kenapa sih nggak laki? Karena waktu itu saya bilang Val, udah mau punya baby lagi boleh nggak? Boleh asal laki, nggak boleh perempuan. Dia pernah ngomong gitu. Terus ini bayi perempuan, dia pertama kali kok perempuan sih gitu, ini bener gitu, are you sure bunda, ini baby girl, jadi dia awal tuh nanya gitu, iya betul ini bayi yang pertama ini bayi perempuan, oke gitu, dia pikir aduh, terus suami saya nelfon, sayang ini kayaknya Valerie ini gimana ya, karena ini bayi perempuan waktu awal, tapi pada saat bayi itu kan saya ambil sendiri tuh bayi yang perempuan, jadi pada saat bayi itu datang ke rumah dan dia melihat, oh ini nih adiknya gitu kan bayi perempuan, semenjak itu dia langsung jatuh cinta sama itu bayi. Itu anak-anak siapa yang pertama? Yang pertama itu Rama, yang 26 tahun. Yang kedua bukan, maksudnya yang bayi yang bayi yang pertama ini. Bayi yang pertama Bianca. Oh, namakan Bianca. Oke. Berarti sekarang sudah ada 12. Wow. 12. Lalu 12 ya. 12. Tentunya ya di sini ya namanya kita waktu berjalan kan tidak semulus yang kita duga ya. Iya. Biasanya apa tuh kendala-kendala terberat tapi memang harus dijalani dan jadi pembelajaran? Yang terberat itu kan pada saat bayi itu masih 2, 3 gitu. Kita nggak terlalu sibuk. Maksudnya perhatian kita mungkin ke 3 bayi dan ke anak-anak. Tapi setelah bayi itu udah mulai 4, 5, 6, terus 12. Kan bukan hanya bayi. Kita harus menyiapkan 12 babysitter. Sekarang ini kan 12 bayi dan 12 babysitter. Terus kalau kita pergi, itu kan kalau suami saya bisa gini. Nah yang ikut cuma 3 babies. Nah suami saya masih bisa. Atau yang ikut cuma 6 babies. Tapi buat saya, kok nggak adil sih cuma 6 gitu. Kalau mau ikut semuanya dong ikut gitu. Malah mbak aja mau. Cuman kadang-kadang apa yang dipikirkan suami saya itu benar juga. Karena bayi yang pertama dengan bayi yang ke-12 itu kan jarak jauh. Yang pertama itu udah karena dia lahir bulan Maret, berarti kan sekarang udah 7 bulan. Sedangkan yang nomor 12 itu mungkin 1 bulan aja belum gitu kan. Oh itu belum 1 bulan? Belum. Yang bayi ke-12 itu mungkin sekarang mau 1 bulan. Karena Oktober dia lahirnya bulan Oktober. Oktober tanggal 16 ya, tanggal 16 Oktober. Berarti ya mau 1 bulan, nanti November inilah 1 bulan. Masih kecil, baru sekali. Lalu apa kendala-kendala yang menantang? Nah kendala yang menantang itu, nah ini kayak sekarang ini mungkin karena udara. Nah terus kemarin itu juga baru pertama kalinya saya bawa 12. Biasanya tuh saya kalau ke dokter bawanya tuh 3. Cuman kemarin saya mau coba mau bawa 12 semuanya gitu ke Brawijaya kita vaksinasi. Ternyata mungkin nunggunya kan juga lama kan, dokter juga nggak mungkin masuk langsung 12, jadi 3 dokternya juga jadi 3. Nah yang pertama kali itu kan akhirnya mereka nunggu lama di rumah sakit, akhirnya mungkin pilek ya karena di flu. Nah sekarang ini lagi pada pilek, jadi saya karantina tuh 3 di kamar sini, 3 di kamar sini sekarang mungkin 3 ya diaturnya. 3 diaturnya karena pilek langsung kita karantina, takutnya kan kena nular ke yang lain. Tapi ya mungkin kendala terbesar itu sama mungkin suami saya selalu bilang bagi perhatian, karena yang anak yang pertama, bayi pertamanya udah 7 bulan udah mulai ngerti, oh ini bunda, ini ayah, ini kakak-kakak gitu. Jadi dia tahu kalau misalnya saya gendong yang satunya pasti mulai nangis atau tangannya udah mulai ngerti lah. Yang 3 pertama, jadi 6 pertama ini udah mulai ngerti. 6 pertama udah ngerti. 6 selanjutnya ini mungkin karena masih bayi, masih belum begitu ngerti. Terus kalau satu nangis, berarti digendong tuh ya, benar dia nangis gitu ya? Itu begitu.
Jadi satu, terus kalau misalnya saya gendong yang satu ngeliatin. Jadi walaupun ada yang nggak nangis tapi ngeliatin gitu. Jadi berarti harus digilir. Harus digilir. Itu jadi ritual. Itu ritual. Wow. Pagi sama? Pagi dan sore. Pagi dan sore. Kayak tadi saya sebelum itu saya mesti ngecek dulu tuh anak-anak di atas baru turun tadi kan sebelum itu. Iya, pandemi jam. Oh jam dicek ya. Ngeceknya berapa per jam berapa? Biasanya gini, kalau mereka nggak sakit pagi tuh mereka kan dijemur. Oh semua dijemur. Semua dijemur. Setelah dijemur mereka makan, habis makan mereka mandi. Setelah mandi mereka langsung kumpul nih di ruang tengah. Nah itu biasanya saya turun nanti saya cek satu-satu ada 12 nggak gitu. Di ruang tengah. Di ruang tengah sini. Oh ada 12 atau enggak? Ada 12 atau biasanya saya itu. Emang pernah hilang? Biasanya kalau misalnya nggak ada satu kemana? Oh lagi ke toilet atau lagi kemana gitu. Tapi mesti ada 12 kan dihitung satu-satu. Iya. Nah anak saya yang paling kecil 7 tahun itu yang saya juga sebenarnya nggak nyangka gitu kan, maksudnya ini anak ini walaupun 7 tahun biasanya kan dia merasa jealous dan banyak gitu kan karena banyak kok jadi saya paling kecil kok saya jadi saya yang banyak banget gitu. Ternyata dia yang overprotective ke adik-adiknya. Dia sayang sekali ke adik-adiknya. Jadi caranya bagaimana? Dia ini saya nggak ngerti, mungkin memang udah Allah yang berkehendak yang melalui saya. Jadi semua hati anak-anak saya itu semuanya tergerak, diketuk mungkin sama Allah. Saya juga yang tadinya berpikir gimana ya nanti kalau Zalfi bertanya, saya tadi sempat berpikir kok tiba-tiba ini ada bayi lagi. Dan dia selalu bilang bahwa adiknya itu ya ini adik saya, adiknya Zalfi. Jadi ini bukan siapa adiknya Zalfi. Dan dia selalu bilang diakui sama dia bahwa 12 ini adiknya. Dia selalu ngomong where is number 13. Jadi dia selalu menunggu ada lagi nggak baik ke 13, ada lagi nggak baik ke 14. Yang kecil ini. Dia bangun itu biasanya setiap pagi itu jam 5:30 atau jam 6 pagi. Zalfi udah bangun. Tujuan pertama dia adalah dia pasti langsung ke kamar bayi dan dia hitung satu persatu adiknya. Dan dia apal ini nomor 1, ini nomor 2. Jadi nggak bisa dibohongin sama suster juga nggak bisa. Ini nomor 1, nomor 2, mana nomor 3 kalau nggak ada. Mana nomor 3 gitu. Jadi waktu itu pernah kita prank aja, dia marah sekali, kita umpetin kan satu kan. Kita umpetin, ini ngerti nggak nih anak nih? Dia nangis, marah dan nangis. Nyari ya? Nyari. Bukan cuma dia, kakaknya juga. Jadi saya juga bingung sekarang ini apa ya. Jadi memang mungkin Allah tuh luar biasa. Jadi bukan hanya mengetuk hati dan saya dan suami saya gitu. Jadi anak-anak saya yang pertama tuh kan anak saya yang pertama udah nikah. Jadi dia tidak di sini sama istrinya. Jadi anak saya yang di sini yang 3 ini ya itulah. Dan sayang sekali. Terus kalau anak kecil segini banyak biasanya apa ya permasalahannya? Maksudnya sakit terus apa? Kalau sekarang ada lagi sakit nih, lagi pilek, jadi kita karantina. Sakit, biasanya nyebar? Biasanya sih enggak. Biasanya tuh kayak waktu itu cuma ada 1 bayi batuk, terus kita langsung, ini batuk langsung kita karantina, yang 11 aman. Nah sekarang ini sekarang ini 1 pilek. Nah mungkin satu pilek ini kan juga kangen nih sama yang lainnya karena kita akhirnya mulai nih dia berkunjung, yang 1 ketularan pilek ya, jadi udah yang pilek kita karantina, pilek karantina. Untuk kalau sakit. Sakit iya. Lalu dalam kadang-kala kan kalau mengambil istilahnya banyak perempuan mengadopsi anak karena sekarang kan ada permasalahan anak berkebutuhan khusus ya. Betul ya. Ada beberapa orang yang anak saya ternyata autis, anak saya ini. Itu biasanya gimana ya baiknya ya kalau menurut Mbak sendiri terhadap anak-anak ini yang masih kecil ini? Saya sih selalu berpikiran bahwa apa yang udah Allah berikan kepada kita gitu kan, apapun gitu, karena pada saat saya bayi itu lahir ke dunia ini yang 12, terutama yang 12 anak ini ya Mbak ya, saya kan nggak pernah tahu juga riwayat ibunya. Saya nggak pernah bertanya, oh ibunya siapa, bapaknya siapa, yang satu kan cuma ibunya. Kan rata-rata mereka memang sih kalau ditarik garis benang merahnya pasti masalah perekonomian. Tapi kan banyak juga yang hamil di luar nikah, ada yang ditinggal sama suaminya, ada yang lagi hamil terus kecelakaan lah gitu suaminya. Jadi ada anak yatim, ada juga di sini. Seperti itu rata-rata. Tapi saya nggak pernah tahu, oh ini ibunya cakep nih, nanti anaknya mau saya ambil. Misalnya kayak begitu. Kadang-kadang kan saya nggak kenal, jadi saya cuma biayain. Saya kenalnya itu mungkin 2 minggu sebelum lahiran atau 3 minggu sebelum lahiran, itu biasanya saya temenin langsung karena saya mau tahu, oh ini posisinya bayinya normal. Karena kan ada juga yang sesar, atau yang, jadi seperti apa bentuknya lahir, itulah yang saya ambil. Jadi kan biasanya selalu percaya bahwa Allah tuh maha segalanya, itu aja. Jadi apapun, dan untungnya nanti kalau mungkin ada kesempatan bisa ngelihat bayi-bayi itu semuanya cakep-cakep di sini. Jadi ada yang kayak bule gitu. Saya juga kalau melihat ibunya kayaknya nggak mungkin gitu ya.
Ada yang kayak bule, ada yang kayak Korea. Jadi, saya juga sekarang pas saya lihat, gila ya, maksudnya Allah tuh emang baiknya luar biasa gitu. Dan semua sehat ya? Semuanya tidak sehat. ada yang berkebutuhan khusus? Nggak ada. Semuanya sehat dan semuanya cakep-cakep. Nanti kita lihat, ya? kita shoot. Lalu Mbak, dan nggak akan percaya kalau ini ibunya ini nggak akan percaya pasti. Kalau saya kasih lihat ibunya. Lalu Mbak, bagaimana cara planning mereka untuk ke depan? Jadi karena kan kita membesarkan anak kan sampai kuliah segala macam. Jadi banyak sekali. Suami saya udah komitmen, saya dan suami saya udah komitmen bahwa kalau kita udah komit untuk membesarkan 12 ini kan juga titipan Allah. Jadi saya dan suami saya itu bilang sudah mempersiapkan secara finansial. Udah, jadi pada saat mereka berusia 1 bulan, suami saya udah mempersiapkan asuransi. Jadi mereka ini yang bersepuluh, karena udah di atas 1 bulan semua, ini udah punya asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan sebentar lagi. Ya. Kan karena minimum kan 1 bulan baru mereka bisa dapat asuransi. Jadi yang 10 ini udah, yang 2 ini kan belum 1 bulan, jadi belum. Wow, ya, apalagi sekarang tengah ada pandemi ya Mbak ya. Ke depan tapi memang harus positive thinking ya. Iya. Mbak memang menyerahkan bahwa ada pertolongan nanti kalau ke depan akan iya, saya selalu percaya itu. Lancar ya untuk itu. Lalu secara mental gimana Mbak? Maksudnya ada anak banyak, Mbaknya masih cantik kan? Nanti memang ini ya, itu memang malah membuat Mbak bahagia sih ya. Kalau menurut saya dengan kehadiran 12 bayi ini, saya selalu bilang jadi rumah saya ini jadi lebih berwarna. Oh iya, rumahnya besar sekali soalnya biar rame ya. Rumahnya jadi lebih berwarna, jadi kayak pelangi, macam-macam karakter. Jadi kan 12 anak ini dari 12 orang tua yang berbeda, dari 12 karakter yang berbeda. Terus saya berusaha untuk membesarkan mereka, menyayangi, mencintai sampai mereka besar nanti, sampai membawa mereka menuju jenjang kesuksesan. Di mana dia sekarang yang buat saya bersyukur itu di mana anak-anak saya tuh bisa menerima kehadiran 12 adiknya yang baru ini. Dan mereka sangat exciting kepada saya khususnya, kapan ya Bunda kita bisa bawa mereka ke mall gitu. Jadi yang membuat anak-anak saya bisa dibayangin 12. Berarti bawa berapa mobil Mbak? Kemarin waktu kita vaksinasi itu 4 mobil. 4 mobil. Terus Mbaknya megang satu-satu kan, satu mobil tiga keluar gitu ya. 4 mobil. Terus Mbak melihat orang-orang bagaimana pas orang-orang orang-orang yang dilihatin kalau sayanya. Mbak gimana tuh? Pernah ditanya, Bu itu anaknya semua. Jadi nggak ada yang percaya. Kalau saya ditanya kan anak saya ada berapa? Anak saya kan ada 16. 12 tahun. Terus kalau masih kecil, badannya juga masih kecil kan, dokter juga. Jadi pada awal itu waktu saya ke Brawijaya, saya ngomong sama dokternya juga bingung. Kayaknya saya nggak pernah ngelihat melahirkan di sini waktu awal. Saya kok bawa bayinya ke sini. Saya awalnya tuh sempat bohong sama dokter. Dokter ini anaknya kakak saya bilang. Terus pada saat yang kedua lagi, dokternya kan lama-lama bingung. Udah deh dok, saya ngaku dosa deh, saya ngomong kayak gitu. Baru akhirnya, akhirnya dokternya supaya dia nggak bingung karena besok 3, 4, 5. Akhirnya dokter kan datang lagi besok-besok. Nah kemarin saya datengin semua tuh 12, bingung kan dokter. Inilah dok, 12 datang. Iya, berarti kan kalau udah besar, udah dipersiapkan kamar. Di sini ada berapa kamar? Di sini sih kamarnya, kalau kamarnya ada 10. 10 ya. Oke, berarti nanti ya satu orang dua lah kamar. Karena kan seumuran, saya nggak bisa ngebayangin nanti masuk sekolah. Iya kan sama. Sekolah? Sama satu umuran mereka. Oh iya benar seumuran. Tahun 2020 semua. 2020 ya. Perempuan berapa? Perempuannya 7. Wah. Laki-lakinya 5. Nah terus nanti rumah ini akan ramai gitu ya? Saya nggak bisa ngebayangin. Nanti kalau Mbak kesini nanti pas usia 1 tahun ya? Coba 1 tahun lagi. Kan mereka 1 tahun Maret. Nah, berarti Maret nanti kesini coba atau April. Nah, itu udah 1 tahun tuh. Pasti udah bisa lari-lari kan. Kita mau lihat tuh bagaimana. Mbak udah memanage arah larinya atau gimana ini biar nggak jatuh. Ini yang banyak. Yang lebih overprotect sekarang ini suami saya, Suami yang lebih. Jadi kalau anak-anak kan kalau 12 ini kan pasti ada satu yang alergi atau apa kan beda-beda nih kita nggak tahu. Jadi satu alergi aja, suami saya. Yang lebih ini suami saya. Misalnya ada nyamuk aja satu, udah. Susternya pasti. Ini kenapa nih kok ada nyamuk, ada ini? Suami perhatian ya? Malam-malam ikut kebangun? Ngecek ke kamar, iya. Ngecek ke kamar baby sih ya. Lebih perhatian suami. Nanti kalau misalnya
mau wawancara suster saya coba ditanya siapa yang lebih, pasti bapak jawabannya. Bapaknya. Lebih takut sama siapa bapak. Bapak ya. Terus malam-malam ada yang suka nangis bayi pasti. Pasti nangis. Cuman yang udah besar-besar itu kan karena mereka udah 7 bulan. Jadi mereka udah ini anak kecil, mungkin dipikir adik-adik yang bawah. Yang masih nangis itu kan yang baru-baru. Yang baru ya. Ya mungkin 3-4 bayi lah, yang lainnya udah enggak. Udah diem ya. Terus nanti Mbak udah planningin nggak bajunya, lemarinya, menata baju aja udah bagaimana tuh? Lemarinya udah ada. Nanti kalau mau dilihat sebentar, jadi lemarinya ada namanya masing-masing. Ada namanya masing-masing. Yang repot baju. Waktu tuh, pada saat Lebaran kemarin kan belum 12. Lebaran kemarin itu masih 6. Masih 6, udah 6. Itu 6 udah repot Lebaran. 6 itu aja sudah karena kan tiap Lebaran kan kita harus bajunya sama semua. Sama mbaknya sama warna? Sama persis desainnya. Bahannya sama? Bahannya sama. Sama anak-anak semua? Ya, semuanya. Jadi kan kita pasti punya butik yang ini. Nah, dia udah nanya, Mbak, ini ada model baru nih. Kan biasanya kita pakai baju muslim. Mau warna apa, mau warna apa. Dia udah tahu ukuran saya, udah tahu anak-anak. Terus saya bilang tambah 6 bayi. Kaget kan dia, 6 bayi. Kapan ngelahirinnya? Gitu. Akhirnya, ya udah akhirnya kita semua sama bajunya. Waktu itu masih 6. Jadi 6 tambah 4 anaknya, jadi 10 dan saya suami saya 12. Itu aja udah bingung. Udah bingung ya. Butiknya juga udah bingung desainernya. Tapi butiknya untung sih, Mbak. Iya. Kayaknya tiap keperluan ke Mbak enak nih. Selusin. Jadi kalau beli baju itu sebenarnya gampang sekarang Mbak, selusin ya. Baju anak-anak selusin gitu. Terus nanti kalau akhir tahun mau kemana itu bareng-bareng? Akhir tahun sih kita rencana nanti mau ke Bali. Semua? Saya sih maunya semua. Sama susternya? Susternya iya ikut. Iya harus. Berarti maunya sih semua 12, tapi nggak tahu nih, saya lagi ngerayu suami saya, lagi ngerayu. Boleh nggak 12-nya ikut? Suami saya masih sekarang oke-nya nih confirmnya masih 6. 6 ya. Satu orang bisa tackle 2 lah ya, maksudnya gitu ya. 6 bayi, 6 suster. Suami saya mana mau satu bayi, bawanya 6 aja. 6 aja. Iya. 6 aja yang. Karena yang 6 masih terlalu kecil takutnya. Kan masih belum begini juga, masih. Suami saya masih sampai detik ini masih oke 6. Ya. Saya masih berusaha merayu sih, tapi nggak tahu nanti. Wah, lucu sekali ya kalau di pantai. Nah, insya Allah nanti bulan April yang kita mau liburan 12-12-nya ikut. Wow, mau kemana? Rencananya mau ke Tokyo. Wow, Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland. Rencananya. Seru banget ya, mudah-mudahan udah dibuka sih tahun depan. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Wah, berarti Mbak keramaian dan ini memang Mbak seneng ya? Mama seneng ramai. Apa selama ini sepi rumahnya? Saya tuh suka anak kecil sih Mbak. Karena suka ya? Satu suka anak kecil. Tuh saya merasa Allah udah ngasih saya dan suami saya rezeki. Kenapa sih kita nggak berbagi dengan yang lain? Toh mereka ini juga apa ya, anak-anak yang sebenarnya mereka kan juga tidak mau dilahirkan ke dunia, ya kan? Tapi kan sekarang mereka udah lahir. Dan kebetulan ke Allah yang nemukannya kepada saya dan suami saya. Gitu. Terus jadi buat saya ini, senang banget. Ya. Mau nambah maksimal berapa? Saya kalau ditanya itu suami saya selalu bilang kayak gini. Kalau saya ditanya, jangan pernah nanya ke istri saya, pasti suami saya gitu. Kok dibilang 20 ya saya senang banget, 20 bayi juga saya suka gitu. Karena saya suka anak kecil gitu loh Mbak. Tapi berarti buat Indo aja Mbak rumah khusus. Nah saya sempat, saya kan cita-citanya memang mau punya panti asuhan. Tapi saya tidak pernah mau bilang kalau ini anak panti, karena kalau gimana ya anak kecil itu kok dibilang anak panti kan kayaknya gimana gitu. Jadi mungkin apa rumah anak Indonesia atau apa gitu. Karena saya juga punya channel YouTube Monica's Angels kan. Jadi maunya saya nanti suatu saat saya mau bikin satu House of Monica's Angels. Paling itu cita-citanya. Iya karena anak panti kesannya tuh gimana gitu, kasihan. Wow, berarti nanti bagaimana nih Mbak kalau banyak orang berebutan mau kasih anak ke Mbak? Sekarang udah Mbak, jangan audiens kalian nanti mau kasih anak gimana Mbak? Sekarang udah DM di Instagram. Udah banyak sekali. Jadi semenjak mulai banyak yang tahu kan, awalnya masih 6. Terus mulai ke blow up ke media. Terus banyak juga yang mulai meliput di TV-TV tentang saya. Mulai itu banyak sekali Mbak. Setiap hari itu mungkin ada 30 sampai 40 yang DM ke saya, yang khusus untuk menyerahkan anaknya. Menyerahkan anak. Wow. Terus Mbak cara jawabnya gimana? Kemarin itu saya sempat juga ketemu dengan Menteri Sosial, gitu. Saya ketemu dengan Menteri Sosial. Saya juga sempat minta masukan, minta saran apa yang terjadi kan. Saya yakin kalau kita semua mau bergandengan tangan, kita bisa lah menyelesaikan masalah ini. Saya bilang gitu ke Pak Mensos juga. Nah, terus Pak Mensos juga bilang,
saya juga sempat menanyakan gimana ya Pak kalau seandainya nanti ada ibu yang menghubungi saya, apakah ada sih dari pemerintah atau apa yang untuk mengatasi hal-hal seperti ini, kan kasihan juga gitu. Karena kalau mereka mampu, mereka nggak mungkin lah melakukan ini gitu. Ini kan pasti mereka nggak mampu. Mensos sih bilang untuk sampai dengan detik ini sih memang belum ada, tapi bisa kita pikirkan sama-sama nanti ke depan. Iya. Lalu Mbak bagaimana? Maksudnya apa yang Mbak pikirkan, usaha apa supaya ini? Saya sih sekarang ini saya lagi mencoba, waktu itu kan masih 6 ya bayi, terus tiba-tiba udah 9. Dan mungkin kan nambah lagi ya, Mbak juga senang sebenarnya. Jadi saya sih lagi berusaha diskusi dengan suami saya bahwa anak-anak ini yang 12 ini saya akan bikinkan satu usaha masing-masing. Oh, jadi saya udah memberikan itu ke suami saya juga. Jadi masing-masing anak ini saya udah mulai buat dia usaha dari kecil. Misalnya kayak yang satu misalnya dia mau usaha donat misalnya gitu. Satu misalnya donat, terus satu misalnya kopi, satu misalnya apa, satu misalnya apa, itu dari sudah kecil. Dipersiapkan ya. Ya, saya udah rencana planning ke depan itu sih sama suami saya. Nggak, maksud saya untuk membiayai semua anak ini, Mbak melakukan apa? Atau Mbak memang udah secara finansial udah cukup? Kalau saya pribadi semua saya serahkan kepada itu, saya serahkan kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan rezekinya. Bisa jadi lewat suami saya, lewat bisnisnya selama ini gitu. Karena suami saya tuh jangan berpikiran, terkadang kan ada juga rasa di mana saya tuh karena mengurus 12 anak gitu. Walaupun saya juga punya kegiatan di luar, tapi mengurus kan ada rasa yang tiba-tiba saya capek. Saya capek, terus ada rasa yang tiba-tiba dengar suara bayi itu, aduh kok berisik ya gitu. Lama-lama ya namanya kita juga manusiawi. Suatu saat, terus saya selalu kadang-kadang juga ngeluh ke suami saya, terus bilang, aku tuh capek. Suami saya tuh selalu bilang kayak gini ke saya, bahwa kamu tuh jangan pernah capek untuk berbuat baik gitu. Karena Allah tuh kalau ngasih rezeki itu juga nggak pernah ada kata capek. Suami saya selalu bilang seperti itu. Jadi itu yang membuat saya jadi akhirnya semangat lagi. Lalu apa stress release-nya ngapain? Keluar? Kalau saya tiba-tiba itu kan, saya tiba-tiba mungkin capek itu kan bukan ke bayi-bayi ini. Kadang-kadang capek itu ke ngelihat kelakuan babysitter itu kan juga bikin kita macam-macam kesal. Masalah. Iya, apalagi dengan menyatukan 12 babysitter. Itu juga kadang-kadang di antara mereka kan ada rasa yang satu iri, satu apa, satu merasa diperhatikan nih sama ibu, satu enggak. Nah, kalau bayi-bayinya sih enggak. Kalau saya ngelihat pengasuhnya mereka itu, juga perlu diurus. Pengasuhnya itu kan juga saya mesti ngurus gitu. 12 pengasuh yang masing-masing tuh mungkin dia yang pas dia pegang bayinya pas lagi rewel. Itu kan juga membuat dia juga mungkin ya namanya manusia ya mungkin kesel atau apa. Nah, saya kan paling nggak bisa ngelihat misalnya ini anak nggak salah, susternya tiba-tiba, ayo kamu jangan rewel, jangan apa. Nah itu bikin juga saya kesel juga ya kadang-kadang di situ sih. Bang, kemana? Berenang, ke mall, ya? belanja ke mall itu. Saya itu lebih banyak waktu saya ini kan untuk sosial Mbak. Jadi saya tuh lebih banyak keseharian saya tuh menanggapi yang masuk ke DM saya. Jadi banyak juga kan selain bayi yang ada di sini 12, saya juga punya banyak anak asuh di luar. Jadi ada sebagian orang tua yang juga WA ke saya atau DM ke saya itu minta untuk anaknya saya urus. Anaknya udah 5 bulan. Terus saya bilang saya nggak mungkin memisahkan anak yang udah 5 bulan sama ibunya untuk saya asuh. Kalau dia mau anaknya bersama dia, Mbak nggak maksa. Ya, jadi akhirnya saya minta anaknya tetap aja sama ibunya, tapi saya membiayai dia setiap bulan. Itu ada di beberapa kota, ada yang seperti itu. Terus belum juga anak asuh saya, Mbak, anak asuh saya juga ada yang di Tasik, ada yang di Jogja. Berbagai daerah? Nggak semua daerah sih, tapi ada di Aceh, ada di Jogja, dan ada di Tasik. 3 kota. Iya. Lalu Mbak keluar refreshingnya ngapain? Maksudnya kalau berenang, olahraga? Saya suka lari. Lari dan sepeda tuh saya suka. Ya, lari dan sepeda. Lagi tren ya. Sebelumnya tuh lari, saya suka lari, sama suami saya suka lari. Nah kalau dulu enak, kita bisa nongkrong di kafe atau apa, ngobrol-ngobrol pulang senang. Sekarang kan semuanya dibatasin. Jadi apa ya, waktu sehari-hari ya kalau saya lagi stres nonton drakor. Dulu saya suka, sekarang semenjak 12 bayi udah nggak pernah lagi tuh. Drakor udah nggak sempet. Iya, jadi paling saya jalan-jalan mungkin ke mall ya sebentar. Itu juga udah sangat membantu. Jalan-jalan ke mall sebentar atau udah bikin-bikin aja rencana. Ini kapan sih selesai nih pandemi ini? Udah pengen dia jalan-jalan gitu. Kalau nggak saya iseng-iseng tuh sama tim saya, yuk kita misalnya makan siang ke Cirebon. Iya sih. Makan siang kan cuma 3 jam. Balik. Itu juga sering kita lakuin kayak gitu. Jalan-jalan sebentar. Jalan-jalan sebentar itu juga untuk atau makan siang di Bogor tuh yang deket. Nah, nanti balik lagi. Paling begitu sih Mbak.
Wow, oke. Seru sekali ceritanya Mbak ya. Jadi semoga apa yang Mbak ceritakan bisa menjadi pelajaran berharga bagi audiens kalian ya. Bagaimana Mbak Monica akhirnya akan meneruskan menolong banyak anak ya Mbak ya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa audiens kalian. Bye.